Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi. Kita ini dari apa nih nama podcastnya? Kita dari podcast Kartu Kartu Merah. Merah. Iya. Nah teman-teman, di sini perkenalkan ada Andika Ramadhani. Bos nih buat Andika Ramadhani. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Randy. Ya, nama saya Aziz. Nama saya Fasya El Falaki. Nah, mohon maaf sebelumnya kalau kita terlalu kaku ya. Dulu dong, ini dikenalin dong. Kan Enggak, tadi bukan. perkenalkan. Biar dia sendiri yang Boleh, siapa boleh. kan. Tadi udah. Boleh. Kita kasih waktu dan tempat. Saya Andika Ramadhani. Nah, ini Andika Ramadhani, nanti diceritain siapa Siapa sih sih? Andika Ramadhani ini. Nah, Betul. sebelumnya kita mohon maaf kalau misalnya kita terkesan agak kaku karena Ya, sebenarnya gimana yang lagi? pertama ya, kita bukan sportcaster Betul. ya. Kita cuma semua magang. pengangguran yang lagi cari-cari kerjaan. Kebetulan ada nih kerjaannya sekarang di sini. Jadi ya Yang paling penting kita masih kurang budget sih. Ya itu dia, makanya itu dia. Air itu. betul. Nah, buat teman-teman yang dari tadi udah ngeliat di sini ada Mas Andika Ramadhani, dipanggilnya Cak Dik aja ya. Cak Dik boleh. Cak Dik. Jadi kalau misalnya buat teman-teman juga yang pengen ngeliat Instagramnya boleh di follow Cak Di Dik. bawah sini nih. Nah, ini Di bawah dia, sini nih. editornya ngerjain. CAKD. DHIK. Nah, itu. Cak Dik. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol siapa sih Cak Dik ini, terus udah gitu sehari-harinya ngapain aja. Mungkin ada juga buat teman-teman yang udah tahu siapa dia. Nah, mungkin sekarang kita coba ngobrol dulu nih, Iya. perkenalan dulu lah Betul. buat Cak Dik. Silakan. Nih, Cak Dik nih sebenarnya sekarang ini adalah seorang apa, kerjaannya ngapain? Halo semuanya, saya Andika Ramadhani. Pekerjaan saya jadi atlet pemain sepak bola dari tim Persebaya Surabaya. Surabaya berarti. Persebaya Surabaya ya? Berarti Wani mas. Wani. Wani. Nah, Cak Dik sekarang usia berapa nih berarti? Saya sekarang 23. 23, lumayan jauh sama kita ya. Wih, Sama lah. Saya Beda dikit, 25. Nggak usah, Oh, nggak usah. Kita Nggak usah. beda 2 tahun kita. Kita kelihatan dari mukanya udah berumur semua ini. Tapi nanti dulu, yang pengen saya tanya di awal, kenapa bisa punya panggilan Cak Dik? Nah, Itu yang kemarin saya penasaran. kan Surabaya itu ciri khasnya dengan Cak Ning gitu kan. Oh. Nah di Surabaya itu waktu itu adik saya, ponakan saya bang, ponakan saya itu bilang kak mas itu kan, aku bilang jangan panggil kak, jangan panggil mas, nggak cocok. Oh. Saya mereka panggil saya Cak. Cak. Nah dari itulah Cak Diknya muncul. Cak. terkesan anak kecil waktu itu pada saat itu. Ya, juga. Oke. ketua banget kalau kak, kalau mas kan ketua banget gitu ya. Udah Cak Betul. aja lah, khas Surabayanya ada dapet. Nah, Oke, oke. Cak Dik berarti sekarang main di Persebaya Surabaya ya? Senior berarti kan? Alhamdulillah. Ya. Berarti udah dari kapan nih main di Persebaya? Kalau dari Persibaya senior sih dari tahun 2020. Cuman kalau yang junior itu 2018. Oh, udah 2018 Persibaya junior gitu. Berarti dari apa? SSB Persebaya atau gimana? SSB-nya dulu bukan Persebaya ya? Bukan, SSB-nya Elvasa. Nah, nama saya itu. Oh, Sama El nama Fasa. saya. Jangan-jangan Mas Kalau Fasa yang saya punya. Elva lagi. Kalau dia Elvasa. Ya gitu ya. SSB-nya Elvasa, terus habis gitu seleksi nggak masuk ya gitulah. Terus akhirnya pas di tahun 2018 baru masuk Persibaya. Elvasa tuh berarti di Surabaya juga? Di Surabaya, di Ketintang, Jalan Ketintang Barat. Nah, Tahu nggak Ketintang? nggak tahu. Saya belum pernah ke Surabaya. Saya Mohon kebetulan maaf. pernah tinggal di sana, jadi saya Ya, tahu situlah Ketintang itu di di mana. Ketintang. Ya, ya. Nah, berarti kan tadi dari 2018 2018. di Persebaya. Itu berarti memulai karir pro pertama di 2018 itu juga atau gimana? Ya bisa dibilang pro sih, iya sih karena emang Liga 1 ya, meskipun itu dalam kelompok usia ya. Dari 2018 di Persibaya Junior. Tapi setahu saya di Elvasa itu banyak jebolan-jebolan Elvasa yang masuk ke Persebaya ya, jadi ya. Alhamdulillah. Selain kamu siapa dari Elvasa itu? Dua aja. Oh, dua doang. Saya sama Rizky Ridho. Oh, Cuma dua doang. Terus satunya ada di Mitra Kukar, ada terus ada yang di Pon Jatim, ada. Oh, Ponja. Banyak lah bang. Berarti kebetulan kalau Cak Dik ini lulusan
SSB, SSB. jebol sukses sampai sekarang. Amin, Kalau alhamdulillah. Bapak Ajis dan Iya. Bapak Pasha kan Ya, Ya, gimana kebetulan lagi Oh, gitu ya, kan? buat orang tua. Iya, faktor dong. gitu. Nah, berarti memulai karir pertama pro di Persibaya ya. Persibaya. Terus sudah gitu kalau misalnya boleh ini ada titipan Adlibs ya. Jadi kita di sini kebetulan disupport sama studio dari Konsep N Club. Jadi kita ambil Konsep N Club Management. Thank you. Thank you, Terus Konsep udah N gitu, Club. kita disupport juga minumannya nih dari WW Coffee. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di Bandung mau ke WW Mantap. Coffee itu ada di Mampir nih Otista 458. ke WW Boleh sambil Coffee. diminum juga Cak Dik. Ya. Terus udah Mampir. gitu ada fashion apparel juga yang dipakai sama Cak Dik itu dari Jagersfield gitu. Nah terus udah gitu buat teman-teman karena tadi nama podcast kita ini adalah podcast kartu merah. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ada pemimpin pertandingan nih suka tiba-tiba niup peluit terus udah gitu ngasih kartu. Perlu Colina. Iya. Perluji Colina, Matanya ya. ntar harus keluar berarti ya. Iya betul. Itu. Oke, nah buat Cak Dik nih setelah tadi cerita awal karir profesionalnya di Persebaya, kalau boleh tahu sekarang pertama kali debut di Persebaya nih kapan nih? Itu kapannya aku lupa, cuman Lawan di apa gitu? putaran pertama pertandingan terakhir lawan PSIS Semarang. Pertama itu, pertama kali debut. Lagi away apa lagi home gitu? Enggak, itu kan home turnamen. Oh, home turnamen. Home turnamen. Oke. Mainnya di Sleman waktu itu. Sleman. Itu debutnya kalah 3-2. Itu Itu dari awal kamu kipernya. Starter? dari awal starter. Kan karena Nando timnas waktu Timnas. itu dipanggil timnas, jadi nggak ada lagi Mas Satria Tama kan cedera waktu itu. Nah, Nando ini yang menarik nih. Di Persebaya itu kan setahu saya ada Nando Aris, ada Satria Satria Tama, Tama. ada kamu. Ah. Kamu ini setahu saya kan awalnya kiper ketiga ya. kiper ketiga. Nah itu gimana pengalamannya? Apa bukan pengalaman? Maksudnya jalan cerita kamu bisa jadi kiper pertama sampai sekarang. Akhirnya Ya. bisa jadi main start line up terus. Ya gimana ya Bang ya? Bersyukur atas rezeki yang dikasih sama Oke. yang di atas kan Bang ya. Santai aja Santai. santai. Ya enggak dingin. Besok kalau studio bawa sarung, bawa ini gitu loh. Kita kalau Soalnya waktu itu gini, Ah. Mas Satria Tama sama Nando kan pengalaman udah banyak. Oke. Timnas juga, Oke. udah lama di profesional juga. Aku kiper ketiga siapa aku gitu kan? Asli Surabaya. Asli ya Surabaya kan? lagi kan. Betul. Terus waktu itu ya bersyukurnya pertama aku ada kesempatan buat jadi yang kedua setelah Mas Satria Tama cedera. Cedera. Wah, berarti kamu Bukan bersyukur, Oh, bukan bersyukur atas Mas Satria cedera ya. Iya, iya. Bersyukur karena karena kalau nonton nih. nggak mas ini itu apa bersyukurnya atas itu tadi pertama. Terus yang kedua ya aku nggak mendoain Mas Tama cedera lah gitu kan. Lah terus waktu itu Tapi kalau cedera pun jadi keuntungan buat kamu kan akhirnya. nggak keuntungan. kesempatan bahasanya ada kesempatan. Ada chance Iya, untuk ada chance. lebih maju dikit lah gitu, selangkah lebih maju. Terus waktu itu si Nando timnas, aku dikabarin sama si Nando, bro siap-siap ya, soalnya aku dipanggil timnas. Oh. Kesempatanmu ini main tunjuk gitu. Ya wes akhirnya setelah Nando timnas, aku lah Ada main. kesempatan itu, Ada ya, kesempatan akhirnya. main. Sambil menunjukkan kepada pelatih juga. Ya. Tuh. Kemampuan secara Oh. individu. Berarti Gitu. itu ya berarti awal mulanya ya karena dua kiper utamanya, Utamanya. ya kiper utama dan kiper keduanya itu ada yang Cedera. Satu Ah. dipanggil timnas. Oke. Satu oke, dipanggil oke. timnas, satu cedera ya itulah. Oke, itu. Wih, Nah, apa ini nih Wah, asli tiba-tiba sih nih? ini. Inilah Wah. kartu kuning pertama. kartu kuning pertama. Belum menjadi kedua. Oke, kartu kuning pertama. Nah, pertanyaannya adalah menjadi kiper utama di klub atau menjadi kiper cadangan di timnas? Cadangan di timnas. Aja, masih aja. Ini menarik. Ini menarik. Kalau dibilang lebih milih jadi kiper cadangan di timnas. Ya kan? Ya. Padahal kan kamu ini yang ngegaji klub. Ya Timnas dapat dari klub. Kalau Ya. timnas kan hanya panggilan sesaat Ya. bayar. Kenapa kamu lebih milih di timnas? Ya, kalau aku mikir gini, Bang. Di tim nih apa kita main dapat pengalaman banyak terus dipanggil kan di timnas. Kalau kita cadangan di tim mana mungkin dapat cadangan di timnas. Iya.
Ini bukan bijak ya. Jadi pada intinya memang semua kiper di timnas itu adalah kiper inti. Kiper. Iya. Benar. Benar. Semua pemain di tim juga pengen main di timnas. Iya, meskipun cadangan pasti kan nanti suatu saat ada menit main. Iya. Nah, Gitu. jadi pengen nanya nih. Berarti kan dari 2018 sampai mungkin di tadi debutnya itu adalah Cak Dik itu kiper ketiga. Kiper Nah, ketiga. yang kita tahu nih, kiper kedua itu penghangat bangku cadangan, bench warmer ya. Iya. Kiper ketiga di bangku cadangan juga enggak masalahnya. Enggak, Sama di penonton. kiper ketiga di tribun. Nah, itu. Di tribun, bisa di tribun, bisa di hotel. Nah, maksudnya gimana caranya sampai akhirnya survive, terus udah gitu bisa tembus gitu. Kan banyak yang mungkin saya nggak tahu, mungkin di luaran sana kiper-kiper ketiga yang kayak desperate yang mungkin di hotel aja Atau udah main misalnya mungkin Mobile ini Legends. kali, misalnya aku mau cari pengalamannya keluar dari Persebaya, mungkin gitu. Gimana Dulu tuh itu sampai kayak sempat dulu di 2015 di U19 kan aku nggak pernah main tuh, jadi kan kiper ketiga. Habis selesai itu aku mau cari pengalaman di Bali United U20. Pergilah ke sana biar dapat jam terbang juga. Lah udah mau send, ternyata orang tua nggak Ngizinin untuk jauh-jauh. pulang ke Surabaya aja itulah. Kebetulan juga Persibayanya nelpon waktu itu, akhirnya nelpon disuruh seleksi juga. Ya udah alhamdulillah dari sana main lah, jadi kedua, dulu ketiga jadi kedua. Tapi gini Cak, yang pasti kan ya di luar ada cederanya tadi Tama. Mas Tama. Tama, terus udah gitu dipanggil ya Mas Hernando. Pasti kan kiper mungkin nggak cuma ada Cak Dik juga ya, ada yang lain lagi. mungkin ya? Ada Dida sama si Adit sekarang. Nah, itu gimana tuh pas latihan? Ya pasti ya namanya pemain kan pasti ngeliatin skillnya pas latihan sampai akhirnya dia dipercaya sama coach udah gitu masuk ke starting 11-nya gitu. Nah itu gimana latihannya tuh harus gimana nih buat para kiper ketiga nih di luar sana yang ngerasa aduh masa depanku suram. Ya, Kita karena harus main gimana? kiper ini nggak kayak pemain-pemain lain ya. Kalau pemain lain kan ada kemungkinan mainnya mungkin pada saat pertandingan. Ya. Kiper kan cuman cedera, kiper inti, baru lo bakal bisa main, betul. Ya kalau aku sih apa yang dikasih, misalkan nih coach Ben ngasih materi ini, ya udah lakuin apa yang sesuai arahan pelatih. Mau ditunjuk main ya kita harus siap. Kita nggak ditunjuk main ya kita percaya sama pemain yang ditunjuk gitu aja. Jangan yang aku Ya intinya demi kepentingan tim lah ya. Iya. Iya. Jadi kita ya harus tetap support lah, karena kan ya senior juga kan liga profesional, kita masih apalah kita gitu Iya, kan. betul. Iya. Nggak Kemarin mau. sore, Iya, tim baru semua aja naik, masa ya mau minta yang line up starting terus kan nggak mungkin. Nah, Gitu. Cak, lanjutin lagi nih. Kan berarti sekarang tuh adalah seorang kiper. Saya Iya. kebetulan kalau sama teman-teman kantor main futsal jadi kiper. Cuma kenapa jadi kiper? Karena saya udah nggak kuat lari. Jadi kan pertanyaannya, orang tuh yang mau jadi kiper jarang. Rata-rata orang main bola, main futsal, pengen jadi striker, Pengen nyetak main, gol, betul. gitu ya kan. Tapi ini pengen jadi kiper. Saya kalau nggak kepaksa banget karena stamina ya nggak mau jadi kiper. Gitu. Nah, Cak Dik, kenapa nih kalau boleh tahu? Kenapa akhirnya memilih jadi kiper nih? Nggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Nggak sengaja. Awalnya dulu. dulu kalau nggak salah Awalnya striker ya? striker. Ah. Awalnya dulu striker. Ya sering lah, namanya juga anak kecil Iya, kan iya. sering ngegolin gitu kan. Terus pas SSB kan banyak tuh anak-anak kecil. Nggak ada lah sayap, pindah sayap. Nggak ada lah gelandang, pindah gelandang. Gelandang. Nggak ada bek kanan kiri, pindah lah bek kanan kiri. Sampai akhirnya nggak ada stopper, pindah stopper. Stopper. Lah pas waktu itu pelatih saya bilang, nggak ada kiper nih, siapa yang mau kiper? Aku aja Pak, sini. Aku aja coach, sini coach, saya kiper gitu, oke, kiper oke, kan. oke. Nah, lapangannya itu bukan lapangan yang Bagus rumput gitu. rumput, Pasir, bukan tanah. pasir Pakai ini ya, sama- pakai sendal dua gitu. Ujung-ujung Gawang-gawangnya Nggak ada, betul. Pakai pasirnya asal maghrib ya. Iya, zaman dulu. zaman kecil. Nah, terus ada gawang ada. Terus waktu itu ditendang sana sini masih bisa nepis, terbang sana sampai baret-baret gitu, baru dia bilang coach saya bilang, "Udah kamu jadi kiper aja. Setiap bulan saya kasih perlengkapan kiper." Siapa yang nggak mau anak kecil kan? Oh, jadi disupport. Ya, disupport ya. penuh. Oke. Ya udah coach saya mau. Akhirnya dari sana tercetuslah jadi penjaga gawang. Oke, berarti karena coach itulah. Karena ya. coach, Coach siapa tuh kalau boleh tahu? Coach Nair. Coach Nair Waktu itu, yang saya di ingat SSB banget. berarti. Alpha Sai SSB. itu. Dulu bukan Elvasa, dulu Putra Banyurip. Dirubah jadi SSB Elvasa. Nah, terus udah gitu jadi kiper di Liga 1. Kita tahu sendiri ya Liga 1.
sekarang pemain-pemain dari luar mulai Iya. berdatangan, terus udah gitu pemain-pemain naturalisasi yang notabene banyak juga striker, pemain tengah dan lain sebagainya. Nah, sebagai penjaga gawang, siapa nih kira-kira penyerang yang emang menurut Cak Dik Paling bahaya. Wah, ini kalau udah dia pegang bola, wah udah gol nih pasti nih. mau kemana juga ditendang Gol lah, gitu. Pasti gol. Ya banyak sih. Cuman yang paling banget tuh ya itu kemarin nomor punggung 77. Bandung 77 siapa? Ciro itu, Bro. Dari main yang lawan Tira Persikabo itu sumpah susah banget. Tapi waktu saya gitu. lihat di YouTube waktu lawan Tira nih, waktu Ciro masih di Tira, banyak banget save-nya nih kayaknya nih. Ya alhamdulillah rezeki dari atas. Nggak bisa, kita nggak bisa ya. Kalau udah masuk lapangan kita nggak bisa nentuin kan mau save berapa Save kali. berapa, betul, Kita betul, harus betul. selalu bola berapa kali. Iya. Yang penting mah jalan aja. Yang penting di bikin atas. geleng-geleng Ciro aja ya pokoknya. Gimana caranya? Pokoknya penyerang, aduh. Aduh, gimana? Iya, oh Marco Simic ya kalau nggak salah Iya, itu Simic, habis betul. lawan Iya, Persija. Spaso. Habis lawan Persija Simic malah sampai nyamperin kamu ya? Ya. Saya pernah baca itu Simic beritanya. sama Andre Tani waktu itu. Ya, Ya alhamdulillah bang, senior saya yang udah lama di dunia persepak bolaan ngasih reward ke Oh. Andika Ramadhani yang baru banget main bola gitu kan. Wih, Aduh, apa lagi wah, ini? seru Kartu banget. kuning lagi nih, kartu kuning kedua. Set. Kartu kuning kedua. Cat, Wah, agak panjang udah nih. pernah belum dapat kartu? Belum. Oh, pertama kali. Di sini dia dapat kartu. Sorry ya sambil jongkok dikit, panjang nih. Pertanyaannya, menjadi kiper utama tapi membuat blunder fatal hingga kebobolan, namun hasil akhir tim sendiri tetap menang, atau jadi kiper cadangan terus melihat kiper utama bermain sangat bagus, namun hasil akhir tim sendiri kalah. Kalau saya sih yang pertama, Yang blunder tapi tetap menang. Karena di setiap pertandingan nggak mungkin lah seorang pemain nggak ngelakuin kesalahan kan. Tolong dengarkan. Ya. Supporter. Itulah pokoknya. Iya, yang penting blunder itu jangan dilakuin buat ke apa? Ke depannya. Ke depannya. Jadi pelajaran ya. Jadi pelajaran lah. Ya. Aplaus dulu. Pada intinya semua pemain bola pasti pernah blunder nggak sih, mau itu Pasti. kiper? Wah, itu kalau mau pemain dunia juga Pemain Iya, pasti. pasti. Iya, Ya, makanya. di final Liverpool Real Madrid Iya, Karius. Iya. Sampai dipecat. Ya, sampai akhirnya. Ya, untungnya kalau dia ngelakuin blunder belum dipecat sama Persebaya ya. jangan ya Sampai Pak. dipecat. Manajer jangan ya. Ya, jadi intinya sih buat teman-teman di sana yang fanatik dengan bola, Ya. ya tolong pahami banyak kondisi di Betul, lapangan yang betul, mungkin betul. kalian tidak bisa mengerti. Betul. Iya, situasi di dalam lapangan belum tentu apa yang Dilihat di dilihat TV, di iya, TV. betul, Nah, betul. kita udah kerja maksimal ya, kalau blunder atau itulah Wajar manusia lah. lah, Iya. manusiawi lah. Bukan 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 disengaja. pelit, bukan excuse atau apapun, Iya. tapi ya ini namanya permainan. Mm-mm. Pasti ada menang, pasti ada Ada kalah, kalah, pasti ada betul. seri, pasti ada yang kayak gitu-gitunya lah. Gitu. Kalau Nah, menang terus main PS aja. Bukan saya yang ngomong. Iya ini saya, jadi Oh, kamu iya. tenang aja. Kamu aman pokoknya. nah, Cek Dik, tadi setelah apa namanya ngobrol-ngobrol perihal striker yang ngeri gitu ya, terus saya juga sempat kemarin ngeliat di YouTube apa namanya permainan yang sangat Ya. bagus gitu menurut saya ngelihat siapa tadi Persija Simic. Simic sampai akhir geleng-geleng kepala ngelihat save-nya, terus udah gitu Spaso, terus udah gitu sampai ngelihat apa namanya Cak Dik udah beres pertandingan sujud nangis dan lain sebagainya. Itu kan berarti banyak banget tuh mungkin emosi yang Ya, apa yang keluar gitu keluar. ketika bermain gitu. Nah, apa nih kalau misalnya boleh tahu yang membuat Cak Dik akhirnya sampai benar-benar pas lawan Persija itu ya benar-benar kayak wah langsung sujud sampai didatengin tim medis udah Ya, aduh ya. udah gitu. Keren. Gimana sih, Cak? Ya, aku sih dulu waktu aku masih jadi supporter. Ya. Jadi ngeliat nih kapan ya aku bisa Main. ngelawan Persija di stadion ini gitu loh, di tim ini juga gitu kan. Kapan ya? Pas waktu main itu ya pertama siapa sih yang nggak nervous juga, nggak betul. deg-degan gitu kan. Itu mainnya di mana tuh berarti pada saat itu? Di Solo. Oh, di Solo. Di mana? Oke. Tapi depan di Jackmania kali ya. Enggak. Banyak ya. Oh, Enggak. belum. Oh, belum.
masih liga tahun kemarin kan nggak ada. Oh, masih pandemi ya? Corona. Boleh lanjut. Nah, terus waktu itu ya akhirnya tercapai saya main waktu lawan Persija, saya main pasti kan deg-degan tuh. Sholat doa. Rajin sholat ya? Alhamdulillah masih dikasih Masih kesempatan. Ya terus ya begitu. Ya udah akhirnya aku telepon orang tua, minta doa semuanya, minta didoain buat Persibaya, buat saya juga. Lah pas main itu udah masuk lapangan udah nggak ada rasa lepas aja gitu ya. nggak ada rasa nervous atau apa gitu loh. Jadi main ya udah main. Nah pas waktu menang akhirnya aku sujud. Ya emang aku dulu pernah kuliah di salah satu kampus, diajarin kalau sujud doanya ini. Akhirnya aku sujud doa ini langsung udah nangis. Yang pertama aku inget ya orang tua pertama. Terus kemenangan ini buat bonek sama bonita juga. Terus ketiga dedikasiku buat Persibaya. Gitu. Jadi impianku waktu kecil yang waktu aku lihat kapan ya aku main. Akhirnya aku sekarang ya. main. Gitu. Keren. Tadi seru nih. Tadi bilang pada saat kuliah. Kuliah. Berarti tadi ini kuliah ya? Saya kuliah cuman Nah, ini semester 3 putus. Oh, baru saya mau banggain. Kamu bilang semester 3 kan karena kalau kita lihat sekarang banyak pemain-pemain bola Indonesia nih yang karena dia ngejar karir sepak bolanya, akhirnya sekolahnya sebatas SMA, main bola. Kuliah dia nggak mikirin. Saya SMA tuh sempat setahun nggak kuliah, akhirnya kuliah gara-gara Persibaya itu, Persibaya 19. Dulu ngasih beasiswa. Jadi 4 tahun gratis. Cuman aku sampai semester 3 aja. Gara-gara Fokus. tipes. Tipesnya gara-gara apa nih? Kok bisa tipes? Tipes latihan, tipes kuliah nih. Persibaya 19 kan latihan pagi sore, Bang. Oh, Pagi sore. Sorenya harus berangkat kuliah. Sampai kan kuliah malam tuh. biasanya kan ada jalur atlet, udahlah nggak usah datang, titip absen, tahu. Kalau kan udah perjanjian kan, Bang. Kalau Nggak bisa. mahasiswanya di Surabaya ataupun di dekat kampus tetap harus Oh, kuliah. Kalau oke, kecuali oke, kalau oke. pertandingan atau away gitu baru nggak apa-apa. Nah itu waktu itu pagi sore latihan tuh. Sore sekitar jam 6 jam 5 lah. Pulang. Langsung kampus. Berangkat langsung. Dari Surabaya ke Gempol. Tahu Gempol nggak? Tahu dong. Nah, berapa jam itu? Jauh. Kalau naik motor hampir dia jam susah, 2 jam lah. dia apa harus betul Iya, main di Surabaya biar Hampir tahu. 1 jam 2 jam itu dilakuin tiap hari lah. Pas waktu kuliah pulang jam 12. Pulang jam 12 sampai rumah jam 12:30. Pulang 12:30 tidur. Paginya? Jam 6 latihan lagi. Mantap. Oh. Ya, terus terakhir waktu itu punggung saya sakit, badan saya panas. Ceklah ke rumah sakit, akhirnya kena tipes. Nah, akhirnya orang tua bilang, kamu mau terus kuliah kayak gini sama main bola atau main bola aja? Ya main bola dong. Bola. Yang ada cuannya. Iya, benar. Ya, Ya benar. Oke. Wah, ini nih akhirnya keluar nih. Untuk pertama kalinya keluar dong saya. kartu merah. Satu kena kartu merah. Jadi kena kartu merah untuk pertama kalinya nih. Oke. Berarti ini Kelas nih. pertanyaan. Susah nih. Ini pertanyaan susah. Pamungkas nih kayaknya nih. Panjang nih ya. Harus dijawab. Pertanyaannya, pensiun di usia muda karena karir kurang bagus, tapi sangat sukses berkarir di luar namun bukan di dunia olahraga, atau pensiun dan dikenang menjadi salah satu kiper terbaik di sepak bola tanah air, tapi setelah itu menjalani hidup dengan berkecukupan. Yang kedua, Mantap. berkecukupan. Yang penting mah hidup Cukup beli rumah, cukup. Gue beli sawah, beli rumah. Yang penting masa tua terjamin. Yang penting masa tua terjamin meskipun Iya. meskipun banyak uang nggak terjamin buat apa? Buat apa kita Yang mencari? penting kesederhanaan. Yang Oke, nomor satu. berarti- Tapi berarti Nomor 2 ya. Nomor 2 ya. Ya nomor dua. Tadi berarti menyambung yang dari nomor 2 tadi. Berarti lebih memilih untuk ya pasti pengen lah ya jadi kiper Iya, yang dikenal siapa yang di nggak pengen? tanah air. Main. Gitu. Misalnya kita sebut sekarang ada Hendro Kartiko, Hendro Kartiko. ya, yang kayak gitu-gitu juga Markus, kan. Surya Mega tuh. Nah, menyambung itu siapa nih buat Cakdik sosok kiper yang menurut Cakdik wah tuh aku pengen Kayak nih jadi kayak dia nih. Jadi kayak dia. Panutan Cakdik lah. Iya. Di zaman dulu apa masih yang Mau main di dulu, Boleh, sekarang. Dulu boleh. Kalau dulu itu Hendra Pras sama Dedi Sutanto.
Itu dua. Saya nggak sanggup tadi siapa itu? Kita paling waktu itu Kurnia Sandi, Hendro Kartiko, udah itu paling tua udah. Iya betul. Lagi. Ada dulu kiper Persibaya namanya Hendra Pra sama Dedi Sutanto. Tahun aku masih kecil bang, Dia masih kecil berarti kita udah besar. Iya, Kita yang nggak tahu Itu. nggak tahu Persibaya lebih tepat. Iya, iya. Oh, jadi kiper Persibaya. Kiper Persibaya. Terus kalau sekarang Miswar Saputra dari aku junior emang Miswar Saputra. Pernah di Persebaya juga ya? Pernah, terus sama si Andri Tani. Bang Bagol, ya kan? Gak tahu. Oh iya, itu Bang Bagol. Ya, Kalau misalnya yang di luar nih, kalau misalnya kayak pasti kan punya idola ya di luar gitu. klub luar negeri. Klub luar negeri. Gak ada. Kiper satupun gak ada. Nggak ada. Wah, Cinta tanah air. Cinta tanah air. Makanya dia pernah dipanggil timnas kalau lo nggak tahu. oh gitu. Dia pernah masuk timnas. TC. Walaupun TC doang. ya? Alhamdulillah. Belum ya, nanti mungkin tahun depan Amin, senior. amin. Atau tunggu Ronaldo cedera lagi di timnas. Nah, itu dia. Itu. Jangan. Enggak. Kalau timnas kan semua pemain Liga 1 kan berhak masuk. Betul. Meskipun satu cedera banyak. Masih banyak ini. Iya. Tapi Nah. kalau saya lihat emang kamu yang paling bagus. Amin. Terakhir nih, mungkin buat Cak Dik sebelum kita mengakhiri podcast ini, kalau boleh tahu mimpi dari seorang Cak Dik nih untuk personalnya Cak Dik, untuk sepak bola tanah air, dan untuk kedepannya Cak Dik pengen kayak gimana sih kalau boleh tahu? Khususnya buat anak-anak usia dini nih kalau Iya. pengen jadi kayak Cak Dik nih. Iya. Ya kalau buat dari aku sih ya yang penting kalau udah terjun di dunia sepak bola tetap terus lanjutin. Kalau kalian emang terjun di sepak bola terus lanjutin, jangan putus asa. Gagal boleh, gagal sekali, 2 kali boleh, tapi jangan putus asa, itu aja sih. Gitu. Sama kerja keras. Ya, kerja keras, pantang mundur. Berdoa, minta doa dan restu orang tua, itu yang penting. Oke, terima kasih kalau gitu buat Cak Dik udah mampir nih Gokil, ke gokil. podcast Kartu Merah. Udah jauh-jauh datang dari Surabaya ke Bandung. Besok kita undang bonek Ya, jadi sekali lagi terima kasih buat Cak Dik, terima kasih juga buat WW Coffee, buat Konsep and Club, buat Jackersfield, terus udah gitu ada Wolves in Target Sport Management untuk WIT dan untuk semuanya. Terima kasih. Dadah. Bye.